Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, masih tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Harus semangat ya. Baik, kita akan belajar tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Apa ada yang pernah dengar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi? Baik, kita akan menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi. A. Pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi, ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya. Konotatif, tujuannya mengajak pembaca agar seolah-olah masuk ke dalam cerita. Tujuan buku fiksi. Tujuan dari dibuatnya buku fiksi yaitu menghibur, menyasar emosi pembaca, dan mengajak mereka seolah-olah masuk ke dalam cerita. Oleh sebab itu, penulis harus memiliki pengetahuan dan daya imajinasi seluas mungkin. Isi dari buku fiksi tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan penulis. Meski begitu, penulis tetap harus melakukan riset untuk menghindari kesalahpahaman. Ciri-ciri buku fiksi. Ciri khas utama dari buku fiksi yaitu kejadiannya merupakan bukan kisah nyata, melainkan hanya karangan fiktif. Sang penulis harus mampu menciptakan alur cerita yang sangat menarik. Alur cerita yang menarik itu ditulis berdasarkan kejadian yang tidak lazim atau terjadi di kehidupan nyata. 1. Imajinatif. Buku fiksi bersifat imajinatif dan ditulis berdasarkan rekaan dari penulis. Kebenaran yang relatif. Karena buku ini ditulis secara imajinatif, maka unsur benar atau salah dari buku fiksi cenderung relatif tergantung penilaian pembaca. 3. Bahasa konotatif. Dalam karangan fiksi, bahasa konotatif sangat sering digunakan oleh penulis buku fiksi. Hal ini untuk menambah imajinasi pembaca dan membuat tulisan terkesan hidup. 4. Tanpa sistem yang baku. Jika kamu ingin bebas berekspresi dalam menulis, tulislah karangan fiksi. Buku fiksi tidak memiliki aturan yang rigid atau baku. Diksi dan gaya penulisan relatif lebih bebas. Struktur buku fiksi. 1. Sampul bagian yang berisi identitas buku meliputi judul pengarang, penerbit, dan tahun terbit. 2. Pokok bab buku. Bagian yang memuat kata pengantar dan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan berjasa dalam pembuatan buku. 3. Judul bab dan subbab. Bagian berupa daftar isi yang memuat judul-judul bab dan subbab isi buku.
struktur buku fiksi. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Bagian yang berisi penjabaran mengenai tokoh dan karakter yang berperan dalam cerita. Tema cerita. Bagian yang berisi penjabaran mengenai gagasan atau inti cerita yang ingin disampaikan penulis. 6. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyusun buku. Bagian ini biasa terdapat di glosarium. Jenis-jenis buku fiksi. Ada 4 jenis buku fiksi. Yang pertama, novel. Yang kedua, cerita pendek. Yang ketiga, komik. Yang keempat, cerita bergambar. Contoh buku fiksi berdasarkan jenisnya. A. Novel. Novel juga merupakan karangan proses yang berisi cerita kehidupan tokoh bergenre fiksi, namun memiliki alur yang lebih kompleks dibandingkan cerpen. Contoh buku fiksi pada kategori novel, yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Tere Lie. Bumi Manusia, karya Pramoedya Ananta Tur. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, dan masih banyak lagi. B. Cerita pendek. Cerita atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan berasal dari kejadian nyata fiksi. Contoh, buku fiksi berjenis cerpen antara lain Robohnya Surau, Kami, karya A.A. Napis, Nadira dan Malam Terakhir, karya Leila S. Chudori, Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan, Tikus dan Manusia, karya Jakob Sumarjo, dan masih banyak lagi. Contoh buku fiksi berdasarkan jenis. C. Komik. Komik adalah cerita bergambar dalam susunan panel-panel yang berdekatan secara berurut. Contoh buku fiksi berbentuk komik diantaranya One Piece, Naruto Shippuden, Black, Detektif Conan, Crayon Shinchan, dan lain sebagainya. D. Cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang dilengkapi dengan gambar-gambar. Jadi kalau cergam isinya masih berupa cerita teks, sedangkan komik lebih dikumpulan gambar-gambar yang berisi cerita. Contoh buku fiksi berbentuk cergam antara lain Kampungan Romansa, Si Cacing dan Cerita Kesayangannya, cerita bergambar dari majalah anak, dan lain sebagainya. B. Pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Isi dari buku non-fiksi adalah informasi, pengetahuan, atau wawasan. Tujuan buku non-fiksi. Tujuan penulisan buku non-fiksi ialah menyajikan temuan baru atau penyempurnaan dari informasi sudah ada. Dari segi persiapan penulis buku non-fiksi, penulis juga harus
mempersiapkan data atau melakukan kajian fakta dan riset ilmiah terlebih dahulu. Agar karangan non-fiksi dapat bersifat objektif dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah, buku non-fiksi ditulis menggunakan bahasa yang formal dan mengandung bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Biasanya di akhir buku non-fiksi terdapat indeks, yakni daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Contoh buku non-fiksi yang umumnya kita ketahui, yaitu esai, jurnal, karangan ilmiah. Ciri-ciri buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan berisi informatif. Ciri-ciri buku non-fiksi diantaranya: 1. Menggunakan bahasa formal. Buku non-fiksi disampaikan dengan bahasa formal sesuai dengan bahasa baku. 2. Sebagian besar menggunakan makna denotasi. Denotasi adalah makna kata sebenarnya. Informasi yang disampaikan penulis disajikan secara lengkap dan lugas. 3. Ditulis berdasarkan fakta. Informasi ditulis berdasarkan data dan faktual. Ciri-ciri buku non-fiksi. Yang keempat, tulisan bentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan pasar dan berdasarkan kajian data perpustakaan dan sumber referensi. 5. Temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan temuan. Salah satu ciri buku non-fiksi adalah memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari naskah sebelumnya atau mengembangkan ide baru. Jenis-jenis buku fiksi. Buku non-fiksi dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 1. Buku non-fiksi murni. Yang kedua, buku non-fiksi kreatif. Contoh buku non-fiksi berdasarkan jenisnya. 1. Buku non-fiksi murni. Buku non-fiksi murni adalah buku yang berisi tentang pengembangan berdasarkan data-data yang otentik atau pasti. Contoh buku non-fiksi murni diantaranya skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, disertasi, dan artikel. B. Buku non-fiksi kreatif. Buku non-fiksi kreatif didapatkan dari data-data otentik yang kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi penulisannya. Contoh buku non-fiksi kreatif antara lain puisi dan prosa. Persamaan buku fiksi dan non-fiksi. Persamaan buku fiksi dan non-fiksi yaitu kedua buku sama-sama ditulis untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Namun, dilihat dari pengertian, ciri-ciri jenis, dan unsur pembentuknya, keduanya punya perbedaan yang spesifik. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi bisa disimpulkan berdasarkan pengertian dan cirinya, yakni sebagai berikut. Buku fiksi. 1.
berdasarkan hayalan. Terlihat dalam gambar 01. 2. Bersifat imajinatif, terlihat dalam gambar lingkaran urutan 2. 3. Menggunakan bahasa konotatif, terlihat dalam gambar 03. Sedangkan buku non fiksi 1 berdasarkan data dan fakta berada pada gambar urutan pertama. Yang kedua, bersifat informatif, terdapat pada gambar lingkaran 2. 3. Menggunakan bahasa denotatif, tergambar pada lingkaran 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.